Hai Sobat Pintar, kembali lagi bersama saya Natalis Kristianto di Ayo Terampil Matematika. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi tentang perbandingan senilai A per B sama dengan C per D. Nah, kita langsung saja ya. Nah, sebelum kita membahas contoh-contoh soalnya, kita harus tahu dulu konsepnya bahwa di dalam perbandingan senilai, jika salah satu bagian diperbesar, maka bagian lain akan diperbesar juga nilainya, gitu ya. Tapi sebaliknya juga, jika salah satu bagian diperkecil, maka bagian yang lain juga akan diperkecil. Nah, maksudnya bagaimana? Kita lihat langsung ke contoh soal ini. Amir membeli 5 buku. 5 buku tulis maksudnya ya, dengan harga Rp25.000. Jika Amin membeli 8 buku tulis, berapa harga yang harus dibayar? Dalam hal ini, Amir membeli 5 buku dengan harga Rp25.000. Kemudian, saudara kembarnya, yaitu Amin, membeli 8 buku tulis. Buku yang sama ya, dalam hal ini buku tulis yang sama. Nah, kita tahu dulu bahwa di sini Amir membeli 5 buku dengan harga Rp25.000. Kalau saudara kembarnya Amin membeli 8 buku, ya, logikanya berarti semakin yang dibayar semakin akan besar dong, gitu ya. Jadi seperti konsep yang tadi, jika yang satu semakin besar, maka nilai yang lain juga semakin besar. Jika yang satu semakin kecil nilainya, yang lain juga akan semakin kecil. Begitu maksud konsepnya. Nah, kita tulis. Nah, untuk menghitung ini tentu ada dua cara. Saya jelaskan cara yang pertama dulu ya. Cara yang pertama ini adalah kita cari dulu harga satu buku. Ya, cara menentukannya tinggal kita bagi saja 25.000 ini, 25.000 ya, dibagi dengan 5 buku tulis. Jadi harganya sebesar Rp5.000. Setelah kita menemukan harga per satu buku gitu ya. Nah, Amin kan membeli 8 buku, kita tinggal kalikan saja 8 dikali 5.000 ya. Jadi 8 kali 5.000 sama dengan Rp40.000. Jadi harga 8 buku tulis yang dibeli oleh Amin, saudara kembarnya Amir, adalah Rp40.000. Cara kedua ya, ada juga yang ditulis dalam bentuk tabel ya. Misalnya di sini buku, kemudian di sini harga ya. Nah, di sini ada jika 5 buku harganya 25.000 ya, 25.000. Kemudian yang ditanyakan berapakah harga 8 buku? Ada pertanyaan di sini. Nah, kita tinggal cara penulisannya adalah 5 per 25.000. Kita tulis dalam bentuk persamaan perbandingan senilai yang ada di layar pertama. Cara urutan tulisnya begini: 5 per 25.000, 8 per, biasanya kita gunakan X ya. Ini kita bisa sederhanakan 5 dengan 25, ini jadi 5.000 ya, jadi 1. Setelah itu kita kali silang ya, kali silang ya. X dikali 1 sama dengan X. 8 kali 5.000 sama dengan 40.000. Nah, hasilnya juga sama ya. Silakan gunakan cara pertama atau cara kedua ya, kedua-duanya sama hasilnya. Oke, kita lihat contoh soal yang lain. Perbandingan senilai juga. Suatu mobil memerlukan bensin 30 liter untuk menempuh jarak 450 km. Jika mobil tersebut menghabiskan 7 liter bensin, jarak yang ditempuh adalah, nah, kita harus berpikir dulu, kira-kira kalau 30 liter bisa menempuh 450 km. Kalau hanya 7 liter, kira-kira jarak yang ditempuh akan berkurang nggak? Dari 30 liter ke 7 ya, dengan 30 liter. Saya singkat L ya. Ke 7 liter kan ini turun ya, turun. Maka ini jarak yang ditempuh dalam 400 km, maka juga jaraknya akan turun, bukan naik. Ya, itulah tadi konsepnya. Jika salah satu nilainya diperkecil, maka nilai yang lain juga akan diperkecil, sama-sama diperkecil ya. Nah, kita pakai cara yang pertama saja. Jadi cara yang pertama yaitu kita bagi
450 km dengan 30 liter. Jadi kita cari 1 liter itu bisa menempuh berapa jarak. Caranya adalah 450 km kita bagi 30 liter ya. Jadi hasilnya adalah kita bisa sederhanakan nilai 0, 45 dibagi 3 hasilnya 15 km per 1 liter ya. 15 km per 1 liter. Jadi kalau 7 liter berapakah kilometer yang bisa ditempuh? Kita langsung kalikan saja 7 kali 15 ya. 7 kali 15 hasilnya adalah 105 ya. Jadi 15 kali 7, 7 kali 5 35 ya. 7 kali 1 7 tambah 3 10. Jadi 105 km ya. Ini hasilnya. Jadi boleh gunakan cara pertama atau cara yang kedua ya. Contoh soal terakhir ya, ini masih tentang perbandingan senilai. Ibu memerlukan 5 kg gula pasir untuk membuat 100 kue. Jika gula pasir yang tersedia hanya 2 kg, berapa banyak kue yang dapat dibuat? Nah, kita coba tuliskan dulu ya dalam bentuk tabel. Jadi di sini gula pasir dalam satuan kilo ya, kemudian banyaknya kue yang bisa dibuat. Oke, gula pasirnya 5 kilo, kue yang bisa dibuat adalah 100 kue. Kalau hanya tersedia 2 kilo saja, berapa kue yang bisa dibuat? Nah, kita perhatikan dari 5 kilo ke 2 kilo itu turun. Tentu juga jumlah kue yang akan dibuat juga akan semakin berkurang karena hanya ada 2 kilo gitu ya. Nah, kita bisa gunakan cara kedua yang ini supaya kita bisa lihat contoh perbedaannya. Nah, biasanya tanda tanya ini kita gunakan variabel X ya. Umumnya menggunakan variabel X. Menggunakan A, B, C dan yang lainnya boleh, terserah. Yang penting kita tahu artinya untuk apa. Nah, kita tulis dalam bentuk perbandingan 5 per 100 sama dengan 2 per X ya. 5 per 100 ini kita bisa sederhanakannya, sama-sama dibagi 5 hasilnya 1, 100 dibagi 5 ya, ini sama dengan 20 ya. Setelah itu kita kalikan sila ya. Jadi X kali 1 sama dengan X atau 1X, tuliskan saja X ya. 2 dikali 20 40. Jadi untuk 2 kilo kue bisa membuat 40 kue. Sampai di sini, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Salam.